Kita lanjut lagi ya, curhatan saya biar nama baik saya nggak jelek di depan mata-mata teman-teman di sini. Mungkin sebagian orang mendengar dari sepihak ya. Jadi saya di sini cuma menjelaskan, meluruskan bahwa saya mungkin sebagian menceritakan yang dia ceritakan bukan sebenarnya, tapi malah dibalik ya. Teman-teman, saya akan putarkan lagi voice note yang sudah saya terima dari tahun 2022. Jadi saya simpen karena permasalahan saya ini tahun 2022 ya. Kalau tahu akhir ceritanya endingnya seperti ini, aku menyesal kenal kamu loh. Orangnya seperti ini, sumpah. Aku udah apapun dulu aku lakukan buat kamu supaya kau senang. Misi saya aku pengen kamu seperti ini, seperti itu, pengen punya apa, pengen punya ini. Tapi ternyata kau seperti ini ya. Nyesal aku kenal kamu beneran. Nah, di situ dibilang kalau tahu endingnya dan ceritanya seperti ini, dia menyesal mengenal sama saya ya. Yang bikin permasalahan, yang bikin problem seperti ini kan dia sendiri ya. Jadi dia sendiri bikin suasana seperti ini ya, seperti jadi nggak ada kecocokan lagi, sering ribut, saling menjelek-jelekkan ya. Itu katanya menyesal ketemu sama saya. Yang kedua, dia akan melakukan sesuatu agar saya lebih baik ya. Memang awalnya dia memberikan pinjaman sama saya uang sebesar 9 juta, tapi uangnya itu saya kembalikan lebih pun walaupun lama karena situasi dan keadaan. Nah, situasi dan keadaan itu istilahnya nanti saya kan bercerita kenapa ya. Terus lagi di situ kan kita melakukan segala hal ya, melakukan segala hal. Satu ya, dia memberikan pinjaman uang itu. Yang kedua, dia ngantar saya ngirim barang, itu pun tidaknya setiap hari ya, sebulan sekali pun enggak ya. Itu masih ingat pas kirim-kirim barang itu sewaktu corona ya. Corona itu kita harus giat gimana supaya bisa jualan, bisa makan ya. Itu pun saya masih ingat, ke Lembang 4 kali, ke Subang 1 kali, ke Garut sekali, ke Gunung Puntang sekali. Nah, itu yang paling jauh ya. Selebihnya di Bandung, itu pun nggak ya tiap hari, tidak tiap hari ya, kadang sebulan sekali. Kadang-kadang user itu kan minta kirim dong, saya nggak bisa ke situ. Nah, itu istilahnya pemberiannya sama saya. Tapi ya, dari awal saya bilang sama dia belajar dan belajar, jualan dan jualan. Nah, ternyata untuk apa namanya ya, untuk untuk melakukan memberi kontribusi nggak ada ya. Baik itu ngerakit nggak bisa ya. Jadi kalau ngerakit ini, dia ngerakit, saya cek dulu bener apa enggak. Kalau nggak bener, saya ulang lagi ya. Kalau dia setiap jualan, saya nggak pernah ngambil ya, nggak pernah ngambil. Saya kasih semua ke dia lebihnya ya. Coba kurang apa saya ya, gitu. Yang selanjutnya lagi ya, kalau dia pulang ke Jawa atau kemana pergi ya, itu pasti saya memberikan uang saku, uang bensin. Tidak pernah tangan kosong. Cuman yang tangan kosong terakhir, itu pun karena dia pulang secara tidak baik ya. Itu jujur tidak saya kasih sepeser pun. Namun pun walaupun begitu, di perjalanan masih saya temenin, video call, biar dia nggak kesepian, masih peduli. Sewaktu dia pulang terakhir itu pun masih tetap saya kasih uang rokoknya, ngisi pulsanya dari Bandung ya. Terakhir saya kasih itu uang sebesar 500.000 sama dia. Itu saya ikhlas ya, karena kakak saya ngomong, si Anu udah kamu kasih belum uang rokoknya gitu. Sampai saudara saya atau kakak kandung saya peduli dengan dia ya. Dia selama di Bandung dihargain banget, dianggap saudara, dianggap, kalau kakak saya dari Medan tuh dibilang anak paling bungsu. Coba teman-teman, orang seperti itu dibilang anak paling bungsu. Kalau saya ke rumah kakak saya berdua, yang suruh makan bukan saya, tapi orang itu.
makan kau dulu si Anu gitu. Dalam ini adik kandungnya saya apa sih ini gitu. Itu kadang-kadang saya ya udah nggak apa-apa, yang penting dia sudah dianggap sebagai adik di keluarga saya, seperti itu. Jadi permasalahannya pun dari awal saya tidak tahu kenapa dia berbuat seperti ini. Nah, jadi selama saya tinggal kurang lebih 5 tahun, 4 tahun ke belakang, saya rela sebagai pembantu rumah sendiri begitu. Saya nyuci pakaian, kalau saya masak kadang dia kadang saya itu ya. Jadi terakhir ini ya, nama saya udah jelek di mata teman-teman, baik yang saya berteman di media sosial, dia juga. Jadi sebagian orang itu sudah memblokir saya, tidak boleh berhubungan lagi. Itu kenapa? Karena mungkin dia takut rahasianya, kejelekannya saya bongkar. Itu makanya saya diblokir ya. Itu pada intinya ya. Tapi makanya bingung sampai sekarang salah saya apa, makanya dia sempat sampai membenci saya ya. Itu kenapa sampai sekarang saya bertanya-tanya ya. Jadi pada intinya dia ke Bandung terakhir itu katanya nggak betah, ya udah sok ke Bandung. Berapa hari doang di sini, cuman satu ucapan, dan saya sudah mikir mungkin dia cari gara-gara supaya tidak terbongkar. Soalnya selama dia di Jawa, saya udah punya firasat dia melakukan sesuatu hal ya. Jadi saya belum ada bukti, belum berani bertanya ya. Jadi kalau saya cuma firasat doang, kalau bukti nggak bisa, harus ada buktinya. Itu setahu saya kenapa dia berbuat seperti ini, karena dia takut rahasianya atau keburukannya apa yang dilakukannya di luar sana, takut saya tahu ya. Jadi permasalahan saya ini, beberapa hari yang lalu saya pernah ngechat dia, saya bilang begini, ini permasalahan saya, hak saya ini mau dibawa secara hukum atau secara kekeluargaan. Terus dia balas, dia ngomong, ya udah aku ngomong aja sama si bapak itu abang aku. Saya bilang jangan sama dia nggak boleh berpikir, karena dia tahu sendiri, teman saya tahu sendiri abang saya itu sakit ya. Jadi saya alihkan ke keponakan. Dia ngomong ke keponakan itu jangan, saya malu. Aku lagi ngomong, malu kenapa gitu, yang penting beres. Nah akhirnya pada sore hari saya ke rumah ponakan saya, berbicara di situ. Akhirnya udah ketemu titik terangnya, udah. Jadi saya mau pulang ke kosan saya, ponakan saya ngomong, Pak udah, ya udah nggak apa-apa dulu sementara di sana. Nanti kalau suatu saat kita ambil, kita main sekalian ke sana begitu. Jadi kalau nggak berapa jam, berapa hari, ada chat lagi sama saya temennya. Dia ngomong begini, kalau punya masalah selesaikan secara gentle, itu satu ya. Yang kedua, kamu kamu masih neror si A gitu kan ya, jangan menghambat perjalanan orang. Saya sakit hati dong, saya nggak pernah merasa neror. Nah suatu saat nanti saya akan buktikan di sini hasil catatannya sama orang itu. Nah saya sih nggak tahu ya maksud dan tujuan. Padahal sebelumnya saya temennya itu, saya ngomong, saya ceritakan, itu urusan kamu sendiri sama si A, saya nggak mau ikut campur. Tapi namun akhirnya dia ikut campur. Jadi seperti itu ya. Buat teman-teman di sini minta bantu gimana solusi supaya permasalahan saya selesai ya. Saya sih nggak mau balas dendam, cuma saya berdoa sama Tuhan, sama alam semesta, supaya dialah nanti yang balas. Kalau saya sakit hati, kalau saya nanti yang bersalah, hukum saya. Tapi kalau dia yang bersalah, hukum 2 kali lipat dari saya, karena saya udah capek fisik, pikiran, semuanya. Buat teman-teman, besok atau lain kali saya akan lanjut lagi biar nama saya bersih di sosial media sini, karena udah banyak yang ngoreng nama baik saya. Itu aja tujuan saya bercerita di media sosial sini. Sebelumnya terima kasih ya.